Ada orang datang kepada saya, suami istri, dia CEO dari satu bank ternama di Jakarta, di Indonesia. Dan dia 12 tahun gak punya anak. Waktu saya khotbah, terus dia maju ke depan karena roh Tuhan ada pada saat itu dan bilang, di sini ada satu keluarga suami istri yang gak punya anak, dan mereka maju ke depan. Sebelum saya berdoa, saya tanya, apakah kalian sudah dalam Tuhan? Dan istrinya bilang, saya sudah, tapi suami saya belum. Saya jawab, kalau mau anak juga tolong si engkau juga percaya Yesus. Berdebat mereka, depan saya berdebat. Istrinya ngomong dalam bahasa Mandarin, tapi saya nggak tahu bahasa Mandarin, kurang lebih lah. Suaminya jawab lagi, tadi saya mau ikut campur, terus dia bilang, Pak, begini Pak, maaf, suami saya orang baik. Terus, dan dia mau Tuhan melalui Bapak kasih dulu anak, nanti dia baru pikirkan untuk jadi anak Tuhan. Nehi si melekete. Saya bilang, terjemahkan dalam bahasa Mandarin. Istrinya bilang, Pak, kurang lebih gitu, lu harus dalam Tuhan, lu nggak boleh lu. Sampai nangis depan saya karena suaminya keras. Apa salahnya terima Yesus? Dan suaminya lihat muka saya agak benci juga, terus gini. Saya oke nih, oke. Siap, ya siap. Kita doain. Dalam nama Tuhan Yesus, kau berkati mereka berdua dengan keturunan. Dan terhitung saat ini, hari ini juga, detik, menit, jam, hari ini, dalam nama Yesus, kau berkati dia. Saya pegang dua kepala. Amin. Suaminya protes. Saya tanya, apa Cik? Ngomong, iya, dia bilang kok doanya begitu aja. Mau diapain? Mau sengkat gue jatuhin, gue nyek-nyek. Dia bilang, kita 12 tahun masa doanya begitu. Mau apa? Dia bilang, Pak Pendeta, udah terima dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, sedikit panjangin lah Pak Pendeta. Ya udah, doa lagi. Aneh nih. Terus saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dia terangkan dalam kedokterannya, ya saya ikutin aja dalam doa. Suaminya Tuhan yang tidak memiliki sel-sel telur, kan dia bilang sel telurnya kurang, biar bisa dia bertelur Tuhan. Suaminya liatin saya gitu. Dan biarlah ibu ini yang panggul dan pinggulnya katanya sempit, kau lebarkan. Kalau saya mau bercanda, saya bilang lebih dari jalan tol. 6 bulan kemudian saya diundang lagi di perusahaan itu. Istrinya begini. Apa tuh Ci? Itu. Yang dulu sempit sekarang udah lebar Pak. Suaminya cium tangan bos, boksu. Nih semua cium nih semuanya. Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, begitu jempolan. Kalau saya punya jempol 7, saya berikan 7-7-nya buat Tuhan. Dan saya bilang sama istri saya, now I know. Saya tahu, memang untuk menjadi Kristen yang jempolan, Anda dan saya harus melewati yang namanya proses. Harus. Kita keluar jadi pemenang. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang indah dan penuh pengharapan, kuasa mujizat Tuhan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Alkitab penuh dengan kisah nyata bagaimana kuasa Tuhan bekerja di tengah keterbatasan manusia. Di dalam Yohanes 11, kita membaca kisah Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur. Secara manusia mustahil ia bisa hidup kembali. Namun Yesus datang dan berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dengan satu seruan, Lazarus, marilah keluar, yang mati menjadi hidup. Mujizat terjadi bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kuasa Elohim yang tak terbatas. Hal yang sama juga kita lihat dalam Markus pasal 5 ayat 25-34, ketika seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan,
mendekati Yesus dengan iman sederhana, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ia tidak punya harta, tidak punya tenaga, sudah habis semua untuk berobat. Tetapi ketika iman bertemu dengan kuasa Tuhan, seketika itu juga penyakitnya sembuh. Saudara, mujizat bukan hanya cerita di masa lalu. Tuhan yang sama bekerja juga hari ini. Mujizat bukan hanya soal kesembuhan jasmani, tetapi juga perubahan hidup, pemulihan hati, bahkan pembebasan dari belenggu dosa. Banyak orang yang dulunya terikat alkohol, narkoba, atau gaya hidup yang hancur, dipulihkan ketika mereka percaya dan berserah kepada Yesus. Itulah mujizat terbesar. Hati yang keras diubah menjadi lembut, hidup yang hancur dipulihkan, orang berdosa diselamatkan. Yesus berkata dalam Markus pukul 9:23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kata-kata ini bukan sekadar slogan rohani. Ini adalah undangan bagi kita untuk mempercayai Tuhan di tengah situasi mustahil sekalipun. Apakah saudara sedang sakit yang tak kunjung sembuh? Apakah sedang menghadapi beban ekonomi yang terasa berat? Atau mungkin ada masalah keluarga yang membuat hati hancur? Ingatlah, kita punya Elohim yang sanggup melakukan mujizat. Namun perlu kita pahami, mujizat bukan sekadar tentang keinginan kita dikabulkan, melainkan tentang kehendak Elohim yang dinyatakan. Kadang jawabannya, ya, kadang, tunggu, bahkan kadang, tidak. Tetapi apapun jawabannya, kuasanya nyata menjaga, menopang, dan memelihara kita. Mujizat sejati bukan hanya pada perubahan keadaan, melainkan juga pada kekuatan iman yang tumbuh di hati kita. Bayangkan seorang anak kecil yang berjalan di jalan berbatu sambil menggandeng tangan ayahnya. Jalan mungkin licin, ada duri, bahkan ada bahaya. Tetapi selama ia menggenggam tangan ayahnya, ia aman. Begitulah hidup kita bersama Yesus. Mujizat terbesar adalah ketika kita tidak berjalan sendiri, melainkan bersama Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Saudaraku, mari kita buka hati kita untuk percaya. Mujizat bukan soal besar kecilnya iman kita, tetapi kepada siapa iman itu kita letakkan. Yesus berkata, iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Jadi bukan besarnya iman, tetapi besarnya Elohim yang kita percayai. Hari ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk berdoa dan berkata dalam hati, Tuhan, aku percaya. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam hidupku. Aku percaya bukan hanya pada kuasa-Mu, tetapi juga pada kasih-Mu. Ketika doa itu keluar dari hati kita dengan tulus, percayalah, Elohim sanggup bekerja lebih dari yang dapat kita doakan atau pikirkan. Mujizat Tuhan nyata bagi yang percaya. Ia tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Yesus tetap sama. Peganglah imanmu, jangan lepaskan pengharapanmu. Arena ketika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Elohim. Amin.